Hari gini, siapa sih yang gak punya medsos? Hai, Dita di sini. Dan kali ini kita akan membahas etika bermedia sosial. Media sosial adalah konten digital berbasis internet yang memuat informasi dalam bentuk teks, gambar, video, audio, dan membuat pengguna terhubung secara luas dengan pengguna yang lainnya. Media sosial juga memiliki fungsi loh. Yang pertama, untuk memperluas interaksi sosial. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kita bisa menggunakan media sosial untuk memperluas interaksi sosial kita. Kita tidak hanya mengenal teman-teman yang ada di sekolah atau di kampus saja, tapi kita bisa berkenalan dengan teman-teman yang berada di seluruh penjuru dunia. Lalu, yang kedua, untuk mentransformasi praktek komunikasi yang dulunya hanya searah atau one to many menjadi many to many. Jika dulu informasi hanya bisa didapat melalui televisi, radio, atau media cetak yang sifatnya hanya searah atau one to many, tetapi sekarang kita dimudahkan oleh teknologi. Kita bisa mencarinya sendiri apa yang ingin kita tahu dan memperoleh informasi dari banyak sumber, termasuk dari media sosial. Yang ketiga, yaitu mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Melalui demokratisasi ini, terjadi proses transformasi dari yang awalnya pengguna itu hanya mengonsumsi informasi atau pengetahuan saja menjadi pembuat. Contohnya, gak jarang loh orang yang awalnya hanya menjadi penonton video di YouTube saja, sekarang beralih menjadi YouTuber. Lalu, orang-orang yang awalnya hanya membaca status saja, mereka menjadi pembuat status. Kalian tahu nggak sih, kalau dari 274,9 juta total penduduk di Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial. Banyak banget kan? Kebayang nggak sih kalau orang sebanyak itu menggunakan media sosial dengan tidak bijak? Makanya etika dalam bermedia sosial itu penting sebagai kontrol supaya kita nggak kebablasan, nggak melanggar norma yang berlaku, dan tetap selalu menjaga kerukunan. Ada tips nih agar kita cerdas dalam bermedia sosial. Pertama, selektif memilih dan memilah informasi. Dengan kita selektif dan selalu mengecek validitas informasi tersebut, kita bisa terhindar dari berita hoax. Kedua, berkomentarlah sesuai konteks yang sedang dibahas. Dengan kita memahami konteks yang sedang dibahas, hal ini dapat menghindari kita dari ad hominem atau sesat pikir, yaitu argumen yang menyerang pribadi seseorang, karena melalui ad hominem ini bisa menyebabkan cyberbullying. Jangan sampai kita menjadi pembuli ya. Yang ketiga, berpikir sebelum bertindak. Pikirkanlah baik-baik sebelum kamu mengetik, berkomentar, dan membuat konten. Pastikan validitas dan pastikan kamu paham mana yang harus disebar ke publik dan mana yang tidak perlu. Yang terakhir, patuhi aturan-aturan yang berlaku. Di setiap media sosial pasti ada aturannya kok, jadi kita harus patuhi itu ya. Nah, selain itu, etika bermedia sosial juga diatur dalam undang-undang, di antaranya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita kenal dengan ITE, lalu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Dan yang terakhir, Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jadi, hati-hati ya dalam bermedia sosial, meskipun kamu pakai